Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara online ini. Ya, baik Ananda, untuk yang berada di kelas 10, ya, kali ini kita akan membahas materi yang ada di bab 6 terkait dengan ancaman terhadap negara dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kali ini kita akan masuk di sub materi poin A, ancaman terhadap integrasi nasional. Ya, baik, coba Anda mengamati peta yang ada di layar ini. Ananda dapat menunjukkan dan melihat posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia. Kemudian dilewati oleh garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Nah, posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-aspek kehidupan sosial. Di antaranya yang pertama, penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ya. Kemudian yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yakni pada Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Yang keempat, ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang ketujuh, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Ya. Dengan demikian, maka posisi silang Indonesia itu merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ya, ancaman bagi integrasi nasional tersebut itu bisa datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Ya. Baik, berikut kita uraikan secara singkat ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia, baik yang berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir dan dinilai memiliki kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa bila tidak segera ditangani. Nah, bentuk ancaman militer yang berasal dari luar negeri bisa berupa agresi militer, blokade, invasi, spionase, bombardemen, pelanggaran wilayah, maupun sabotase dari luar negeri. Nah, sedangkan bentuk ancaman militer yang berasal dari dalam negeri itu bisa berupa pemberontakan bersenjata, perang saudara, sabotase dalam negeri, konflik horizontal, maupun aksi teror bersenjata. Nah, bagaimana strategi dalam menghadapi ancaman militer? Pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil
dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Nah, selanjutnya apa itu ancaman non-militer? Nah, ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta terbentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Nah, ancaman non-militer itu bisa disebabkan akibat pengaruh negatif dari era globalisasi. Nah, itu dikarenakan pergaulan antar negara sudah tanpa sekat lagi. Ya. Contoh ancaman non-militer itu bisa berupa pengaruh gaya hidup atau lifestyle yang kebarat-baratan, sudah tidak mencintai budaya sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri. Ya, ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Ya, baik Anda sekalian, untuk video pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.